Perang Rusia-Ukraina kembali memanas. Kali ini, Rusia melancarkan salah satu serangan terbesar dalam beberapa bulan terakhir ke ibu kota Ukraina, Kiev. Rudal dan drone menghujani kota dari berbagai arah, menewaskan sedikitnya 14 orang, termasuk anak-anak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Rusia semakin brutal? Dan apa dampaknya terhadap jalannya perang? Kita akan bahas tuntas di video ini. Pada Rabu malam, langit Kiev kembali dipenuhi suara ledakan. Administrasi militer kota menyebut serangan kali ini gabungan antara drone dan rudal yang ditembakkan dari berbagai arah. Hasilnya, 14 orang tewas, termasuk 3 anak-anak. Lebih dari 20 orang luka-luka. Ratusan warga harus dievakuasi dari apartemen mereka yang hancur. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan ada 22 korban luka, termasuk anak-anak. Gedung apartemen di distrik Darnichi, pinggiran timur Kiev, bahkan sebagian runtuh akibat hantaman rudal. Rekaman di media sosial memperlihatkan apartemen terbakar di lantai atas, asap hitam pekat membubung tinggi. Bayangkan, serangan ini bukan hanya menghantam infrastruktur militer, tapi justru bangunan sipil. Menurut Kepala Administrasi Militer Kiev, Timur Tkachenko, gaya serangan Rusia sangat khas. Menyerang dari berbagai arah. Menargetkan lokasi sipil. Dilakukan secara sistematis. Serangan ini menyasar lebih dari 20 lokasi berbeda di Kiev. Kebakaran terjadi di banyak titik, tim penyelamat terus bekerja sepanjang malam mencari korban di reruntuhan. Tujuan Rusia jelas. Menciptakan teror psikologis. Membuat warga sipil hidup dalam ketakutan. Sekaligus menguji sistem pertahanan udara Ukraina. Mengapa Rusia kembali meningkatkan intensitas serangan? Banyak analis menilai, ini adalah pesan langsung dari Presiden Vladimir Putin. Serangan ke Kiev dilakukan tepat setelah beberapa kegagalan militer Rusia di front timur, serta tekanan ekonomi yang semakin berat akibat sanksi Barat. Dengan menghujani Kiev, Putin ingin menunjukkan bahwa Rusia masih punya kekuatan besar dan bisa menghantam jantung Ukraina kapan saja. Pesan ini juga ditujukan ke NATO. Baru-baru ini, Rusia mengancam akan mengarahkan rudal ke beberapa situs penting militer aliansi Barat. Jadi, serangan ke Kiev bisa dibaca sebagai peringatan ganda, untuk Ukraina, dan untuk NATO. Namun, korban terbesar dari serangan ini bukanlah militer, melainkan rakyat sipil. Anak-anak kembali menjadi korban. Di distrik Darnichi, 2 anak tewas saat apartemen mereka runtuh. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal hanya dalam hitungan detik. Gambar-gambar yang beredar menunjukkan anak-anak dievakuasi dengan wajah penuh debu, orang tua berteriak mencari keluarga mereka, dan tim medis kewalahan menangani korban luka. Inilah wajah perang modern, drone, rudal, dan teknologi canggih, tapi yang menderita adalah warga biasa. Pemerintah Ukraina langsung mengecam serangan ini sebagai aksi terorisme negara. Menteri Dalam Negeri Ihor Klimenko menegaskan bahwa Rusia secara sengaja menargetkan wilayah sipil. Ukraina juga menyerukan lebih banyak bantuan pertahanan udara dari Barat. Selama ini, sistem seperti Patriot dan NASAMS berhasil mencegat sebagian serangan, tapi jumlah rudal yang ditembakkan Rusia sangat besar, sehingga tidak semuanya bisa ditangkal. Sementara itu, dunia internasional, termasuk Uni Eropa dan PBB, kembali mengecam Rusia. Namun, seperti biasa, kecaman saja tidak cukup untuk menghentikan hujan rudal di Kiev. Apa arti serangan ini bagi jalannya perang? Pertama, ini menunjukkan Rusia tidak akan mundur. Meski ekonominya tertekan, Rusia masih punya stok senjata yang cukup untuk mengguncang Ukraina. Kedua, Ukraina kini berada di posisi sulit. Mereka harus terus bertahan, tapi persenjataan modern yang mereka butuhkan datang terlambat atau tidak cukup. Ketiga, serangan ini bisa mempercepat keterlibatan lebih dalam dari NATO. Jika Rusia semakin nekat, kemungkinan konfrontasi langsung dengan Barat semakin besar. Serangan ke Kiev yang menewaskan anak-anak ini menjadi pengingat pahit bahwa perang belum ada tanda-tanda berakhir. Putin tampaknya ingin menunjukkan bahwa kekuatan Rusia masih jauh dari habis. Namun, di balik strategi dan politik, penderitaan warga sipil semakin parah. Serangan ke Kiev yang menewaskan anak-anak ini menjadi pengingat pahit bahwa perang belum ada tanda-tanda berakhir.
Putin tampaknya ingin menunjukkan bahwa kekuatan Rusia masih jauh dari habis. Namun, di balik strategi dan politik, penderitaan warga sipil semakin parah.